Halo teman-teman, video saya kali ini khusus bagi teman-teman yang akan mendaftar menjadi mahasiswa baru UT pada masa registrasi 2022.2 ini. Nah, bagi teman-teman yang akan mendaftar sebagai mahasiswa baru UT pada masa registrasi ini, ataupun teman-teman yang sudah diproses admisinya, tentu teman-teman harus memahami salah satu hal, yaitu terkait dengan alih kredit UT atau terkait dengan proses alih kredit UT pada masa registrasi 2022.2 ini. Nah, ini tentu sangat penting bagi teman-teman yang memang mempunyai rencana untuk melakukan alih kredit UT. Nah, ini pastinya tentu bagi teman-teman yang mungkin sudah pernah mempunyai ijazah S1 atau D3, D2, D1, atau mungkin ijazah yang mata kuliahnya ingin diajukan agar diakui oleh UT. Nah, mari kita pelajari hal ini agar teman-teman tidak salah langkah. Oke teman-teman, untuk proses alih kredit UT masa registrasi 2022.2 ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk mempelajari dengan seksama tentang penyelenggaraan alih kredit semester 2022/23.1 atau 2022.2. Nah, ini penjelasan ini bersumber dari www.ut.ac.id terkait dengan alih kredit 2022.2. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak akan mengajak teman-teman untuk membaca semua hal yang ada di sini, tetapi saya ingin mengajak teman-teman untuk mempelajari yang ada pada poin B. Nah, poin B ini itu membahas tentang proses pengajuan alih kredit yang dikaitkan dengan waktu pengajuan alih kredit tersebut. Nah, alih kredit ini bagi teman-teman mahasiswa baru yang mungkin belum paham, secara bahasa yang mudah adalah seperti ini. Jadi teman-teman yang mungkin D1, D2, D3, S1 yang punya mata kuliah yang pernah ditempuh di kampus sebelumnya atau sudah lulus dari kampus sebelumnya, dan teman-teman ingin meneruskan di UT, atau mungkin teman-teman mengenalnya dengan transfer. Ketika teman-teman ingin memanfaatkan mata kuliah yang pernah ditempuh di kampus lain itu ataupun di kampus UT sendiri, teman-teman harus mengajukan alih kredit mata kuliah. Atau dengan bahasa singkat, teman-teman ingin mengajukan mata kuliah yang pernah ditempuh agar diakui oleh UT. Ini adalah proses alih kredit mata kuliah. Nah teman-teman, untuk poin B ini, ketentuan pengajuan, pemrosesan, dan penetapan hasil alih kredit. Ini yang pertama, pengajuan alih kredit dapat dilakukan setiap semester, yaitu pada masa pendaftaran dan masa registrasi. Ya, masa pendaftaran dan masa registrasi. Yang kedua, pada semester 2022.2, jadwal pengajuan alih kredit oleh calon mahasiswa dan implikasinya sebagai berikut. Jadi UT ini ternyata untuk semester ini, masa registrasi 2022.2 ini khusus terkait dengan mahasiswa yang akan mengajukan alih kredit mata kuliah. Ini dibagi menjadi dua tahap atau dua pembedaan waktu pengajuan. Nah, yang pertama teman-teman, jika teman-teman calon mahasiswa baru ataupun teman-teman yang sudah mendaftar sebagai mahasiswa baru UT mengajukan alih kredit mata kuliah sebelum tanggal 27 Juli 2022, maka ketentuannya sebagai berikut.
mulai masa pendaftaran atau admisi hingga 5 minggu sebelum batas akhir tutup registrasi. Intinya, jika alih kredit itu dilaksanakan, pengajuan alih kredit diajukan sebelum tanggal 27 Juli 2022, maka pengajuan alih kredit yang disertai dokumen yang lengkap dan valid diproses dan dinilai oleh setiap fakultas. Jelas? Kemudian hasil penilaian dan pengakuan alih kredit ditetapkan dengan surat keputusan dekan dan disampaikan kepada calon mahasiswa. Ini jelas. Jadi pengajuan alih kredit yang tentu dokumennya lengkap dan valid ini akan diproses dan dinilai oleh fakultas masing-masing sesuai dengan program studi yang kalian tuju di UT. Nah, itu kemudian hasil penilaian dan pengakuan alih kreditnya ditetapkan dengan surat keputusan dekan dan disampaikan kepada calon mahasiswa. Nah, selanjutnya calon mahasiswa melakukan registrasi pertama mata kuliah dengan merujuk pada pengakuan hasil alih kredit yang tercantum SK dekan. Nah, itu adalah ketentuannya. Jadi prinsipnya untuk tenggat waktu yang pertama ini, teman-teman, adalah sebagai berikut. Jadi ketika teman-teman calon mahasiswa baru UT masa registrasi 2022.2 ini ada yang mengajukan alih kredit sebelum tanggal 27 Juli 2022 dengan catatan dokumennya lengkap dan valid, maka proses pengajuan alih kredit itu akan diproses dan dinilai oleh setiap fakultas sesuai dengan program studinya masing-masing. Kemudian hasilnya itu akan disampaikan kepada calon mahasiswa. Sehingga dengan demikian untuk registrasi pertama mata kuliah atau registrasi mata kuliah pada semester awal atau semester pertama itu merujuk pada pengakuan hasil alih kredit yang tercantum SK dekan. Jadi hasil alih kreditnya itu akan kalian ketahui sebelum teman-teman melakukan registrasi mata kuliah. Poinnya seperti itu. Ya. Jadi ini justru sangat baik, teman-teman. Kenapa? Karena jika teman-teman mengajukan alih kredit itu sebelum 27 Juli 2022, maka pengajuan alih kredit dari teman-teman calon mahasiswa itu akan segera diproses, sehingga sebelum teman-teman melakukan registrasi mata kuliah pada semester awal atau semester pertama, teman-teman memperhatikan hasil pengakuan alih kredit tersebut. Mana mata kuliah yang dibebaskan, yang mendapat tanda bintang dan sebagainya. Jadi sudah memperoleh hasilnya. Ini adalah poin 1. Untuk yang kedua, jika teman-teman calon mahasiswa baru itu memproses pengajuan alih kredit setelah tanggal 27 Juli 2022, maka tentu proses pengajuan alih kreditnya juga akan diproses dan dinilai oleh setiap fakultas asalkan lengkap dan valid. Kemudian hasil dari proses itu, penilaian dan pengakuan alih kredit yang ditetapkan dengan surat keputusan dekan akan diterbitkan dan disampaikan kepada mahasiswa pengusul paling cepat tanggal 21 September 2022 atau 2 minggu setelah penutupan registrasi. Jadi jika teman-teman mengajukan alih kredit setelah tanggal 27 Juli 2022, maka hasilnya itu akan disampaikan kepada calon mahasiswa, kepada mahasiswa pengusul paling cepat 21 September 2022. Jadi jadwal untuk registrasi mata kuliah itu sudah ditutup. Nah, dengan demikian untuk mahasiswa melakukan registrasi pertama mata kuliah semester 1 dengan mengikuti paket mata kuliah atau rekomendasi dalam katalog kurikulum tanpa menunggu SK dekan tentang hasil penilaian dan penetapan alih kredit. Kemudian SK dekan tentang pengakuan alih kredit digunakan sebagai acuan dalam melakukan registrasi mata kuliah pada semester kedua. Jika terdapat mata kuliah yang diregistrasi pada semester 1 ternyata diakui dalam SK dekan, maka nilai mata kuliah yang berlaku adalah nilai terbaik. Jadi poinnya
untuk teman-teman yang mengajukan alih kredit itu setelah tanggal 27 Juli 2022, maka pengajuan teman-teman itu akan tetap diproses dengan baik asalkan lengkap dan valid, tetapi hasilnya itu akan disampaikan paling cepat 21 September 2022 dengan bahasa singkatnya itu setelah registrasi, setelah penutupan jadwal registrasi mata kuliah UT. Nah, dengan demikian karena jadwal registrasi mata kuliah sudah ditutup, maka teman-teman pada semester 1 atau semester awal itu teman-teman melakukan registrasi mata kuliah dengan mengikuti paket mata kuliah atau rekomendasi dalam katalog kurikulum tanpa menunggu SKD atau hasil alih kredit tersebut. Nah, kalau teman-teman sudah mendapatkan pengakuan alih kredit, itu nanti bisa dijadikan patokan atau acuan untuk menempuh mata kuliah pada semester yang kedua. Jadi bagaimana teman-teman? Nah, kalau melihat proses ini, maka saya sangat menganjurkan teman-teman mahasiswa UT, mahasiswa baru UT yang bermaksud untuk mengajukan alih kredit mata kuliah, sebaiknya teman-teman menyampaikannya sebelum tanggal 27 Juli 2022 agar hasilnya cepat selesai dan teman-teman bisa lebih mudah, lebih enak untuk melakukan registrasi mata kuliah terkait dengan pemilihan mata kuliah yang akan kalian ambil pada semester awal atau semester pertama. Pada prinsipnya semuanya baik, tetapi ini adalah proses yang telah dijabarkan oleh UT, yang disampaikan oleh UT melalui website www.ut.ac.id, dan tentu ini sebaiknya teman-teman mengetahui kalau mungkin ada yang memang tidak membaca ini, karena ini penting untuk proses alih kredit mata kuliah kalian ke UT. Nah, semoga yang singkat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya, supaya teman-teman perhatikan dengan baik terkait dengan pilihan waktu pengajuan alih kredit ke UT. Pilihan waktu pengajuan alih kredit ke UT. Mari teman-teman yang belum paham bisa membahas di kolom komentar, saling melengkapi. Dan biarlah ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan semuanya ini bersumber dari website UT, dan teman-teman juga bisa membukanya sendiri. Terima kasih.